Haleluya. Sekarang kita baca Wahyu 21 ayat 23 sampai 27. Ini janji Tuhan yang luar biasa bagi orang yang menerima keselamatan. Bagi Anda dan saya yang nama kita terdaftar di surga. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Wow. Dan anak domba itu adalah lampunya. Karena dialah sang terang. Dialah terang hidup. Ayat 24. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi, perhatikan kalimat terakhir. Hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Siapa yang percaya nama Anda tercatat dalam kitab kehidupan? Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Karena saudara dan saya akan dibawa masuk di dalam kemuliaan Allah. Ketika kita masuk surga itu suatu tempat yang penuh kemuliaan. Waktu kita baca kitab Wahyu ini, Anda ngerasa ada kemiripan enggak dengan Yesaya 60? Benar ya? Ada bagian-bagian yang mirip dengan Yesaya 60. Yesaya 60 itu bicara tentang kehidupan di bumi ini. Ya, Wahyu ini tentang bicara tentang nanti. Ya, di surga. Artinya gini, buat kita yang namanya terdaftar di surga, kita semua akan dibawa mengalami kemuliaan Tuhan. Bukan hanya kemuliaan nanti di surga, tapi sejak sekarang kita hidup di bumi, kita juga dibawa Tuhan mengalami kemuliaan. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah. Doa saya, keluargamu mengalami kemuliaan Tuhan. Anak-anakmu mengalami kemuliaan Tuhan. Hidupmu mengalami kemuliaan Tuhan. Masa depanmu mengalami kemuliaan, jadi masa depan yang gilang, gemilang, dan penuh dengan pengharapan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Itu adalah janji bagi orang-orang yang namanya terdaftar di surga. Betapa berkat yang menakjubkan. Sukacita yang mulia. Yang tidak terkatakan. Anda kalau pernah dengar orang-orang yang dibawa Tuhan ke surga, dalam penglihatan maksud saya, Anda akan mendengar cerita mereka betapa menakjubkannya surga. Istri saya, Pastor Nita, waktu dia kecil dia juga pernah mengalami pengalaman dibawa ke surga. Dan dia cerita ketika sudah ada di sana, itu enggak kayak kita di bumi, enggak kayak kita di dunia sekarang ini. Ya, ketika kita sudah ada di sana, saking indahnya, saking menakjubkannya, kita tuh sudah lupa enggak mikirin yang ada di dunia. Kenapa? Karena itu benar-benar melimpah dengan sukacita, tempat yang putih, tempat yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan itu enggak ada yang kayak gitu di dunia ini. Doa saya, Anda tidak tukarkan keselamatanmu dengan apapun juga. Doa saya, engkau jaga anugerah yang daripada Tuhan itu. Engkau jaga berkat keselamatan yang daripada Tuhan itu. Amin. Karena itu pastikan namamu tercatat di surga. Gimana caranya supaya nama kita tercatat di surga? Nomor 1. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita baca kisah 16 ayat 30 dan 31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?
Jadi ini pertanyaannya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kenapa? Karena Alkitab yang berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Jadi gak sembarangan. Di momen kita berdoa dan kita ngomong, Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Saya mau ngomong begini, itu mujizat terbesar terjadi. Saat itu Anda menerima pengampunan dosa. Saat itu kita diperdamaikan dengan Allah. Dan saat itu nama kita dicatat di dalam kerajaan surga. Saya percaya setiap orang di tempat ini tanpa terkecuali namamu tercatat di surga. Amin. Pastikan itu. Pastikan itu. Karena itu jangan main-main. Karena itu pastikan ada Yesus dalam hati saudara. Ada Yesus dalam hati saudara. Amin. Jadi percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup bersama dengan sang anak domba. Siapa anak dombanya? Yesus. Jadi bukan hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terus titik selesai Bapak Yesus. No. Setelah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hiduplah bersama Yesus. Dekatlah kepadanya. Bangun persahabatan dengan Yesus. Jangan jalani hidupmu sendiri. Mulai sekarang saya ajak kita semua. Jalani hidupmu bersama Yesus. Bangun keluargamu bersama Yesus. Berjuang di dalam pekerjaanmu bersama dengan Yesus. Lakukan apapun yang kau lakukan tidak sendiri lagi. Tapi bersama Yesus. Amin. Artinya gini, kalau tadi kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan nama kita tercatat di surga, berarti ibaratnya nama kita sudah dalam kontaknya surga. Ya, Anda masing-masing di handphone, kalau saudara punya smartphone, Anda bisa masukkan daftar nama orang-orang yang Anda kenal kan? Nama ini, nomor teleponnya, sekian, betul? Ya. Itu pertama, langkah pertama. Namanya berarti sudah tercatat. Tapi yang kedua, jangan berhenti sampai di situ. Ada nggak di antara saudara yang dari sekian banyak kenalan Anda di handphone, tapi orang-orang tertentu sudah lama, sudah bertahun-tahun nggak pernah kontak, bahkan lost kontak. Ganti handphone pun sudah nggak ngerti. Ditrace sudah, dilacak sudah susah. Nggak bisa. Kenapa? Lost kontak. Lost komunikasi. Kontaknya sudah hilang. Komunikasinya hilang. Saya mau ngomong sama saudara. Ada banyak orang yang pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi nggak menjalin hubungan, nggak hidup bersama Yesus. Makanya terhilang. Jiwa yang terhilang itu tadinya ada. Terus terhilang. Ya. Sebaliknya kalau kita sering kontak sama seseorang. Anda sering WhatsApp, Anda sering SMS, Anda sering telepon. Dia buka handphonenya, di lock teleponnya nama Anda muncul. Dia buka WhatsAppnya, langsung nama saudara kelihatan yang paling atas. Sering kontak. Doa saya kalau kitab anak domba itu dibuka, namamu bukan nama yang terhilang. Nama kita, nama yang muncul paling atas. Karena kita selalu hidup bersama dengan Yesus. Karena kita terus berjalan bersama Yesus. Karena kita membangun kedekatan yang spesial bersama Yesus. Itu yang memastikan sukacita level tertinggi ada dalam hati kita. Anda mau mengalami sukacita itu? Pastikan nama saudara terus muncul dalam kitab anak domba itu.
Hidup bersama dengan Yesus. Yang punya anak, yang punya kitab itu, yang nulis. Kitab itu kayak buku hariannya. Kitab itu dia catat segalanya. Dan doa saya catatan Yesus tentang saudara bukan catatan 10 tahun lalu. Kapan ya? No. Tapi day by day, hari demi hari kita hidup bersama Yesus. Pagi hari bangun ngomong selamat pagi Tuhan Yesus. Sepanjang hari di dalam segala aktivitas kita libatkan Yesus dalam hidup kita. Itu sukacita keselamatan akan ada dalam hati kita. Enggak cuma dulu waktu terima Yesus. Setiap hari kita ngalami sukacita keselamatan karena kita berjalan bersama Yesus. Sang anak domba. Dan kalau Anda sudah ngalami sukacita itu, tambahin satu lagi. Lipat gandakan sukacita itu. Gimana caranya melipat gandakan sukacita itu? Sederhana. Bukan cuma kita yang diselamatkan. Keluarga kita juga harus diselamatkan. Teman-teman kita juga harus diselamatkan. Dengan apa? Alkitab yang mencatat. Satu orang diselamatkan. Malaikat surgawi bersorak-sorai. Mungkin kalau satu orang diselamatkan terima Yesus, yang di dunia mungkin biasa-biasa. Yang happy cuma beberapa orang. Kenapa? Karena nggak banyak orang yang sadar, nggak banyak orang yang tahu. Tapi di surga tahu, ketika satu orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namanya tercatat di surga. Itu mujizat besar. Makanya bukan cuma 2 malaikat bersorak-sorai. Nggak dicatat 10 malaikat bersorak-sorai. Seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Ketika jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Saya ajak saudara. Sekarang kita momen Natal. Kita akan mengadakan rangkaian Natal tanggal berapa? 24, 25, 26. 24 KKR malam Natal. 25 perayaan Natal. Itu hari Sabtu ya. 26 hari Minggunya ibadah Natal. Oh, kita sedang merayakan anak domba. Bukan hanya kita sendiri yang bersuka cita. Kita pastikan seisi keluarga kita juga mendapatkan dan mengalami sukacita itu. Ayo berjuang supaya setiap orang di keluarga saudara menerima keselamatan. Ayo berjuang supaya teman-teman saudara sebanyak mungkin diselamatkan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo berjuang gimana caranya. Bahkan saya ajak saudara, jemaat keluarga Allah yang sudah lama gak ibadah di gereja, mungkin sejak pandemi, tapi saya ajak saudara, ayo Natal ini mari kita rayakan anak domba Allah yang sudah mati bagi kita 2000 tahun yang lalu, yang mengasihi kita, sehingga kita yang harusnya binasa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayo kita rayakan, ayo kita datang kembali di bait Allah. Ayo kita datang kembali merayakan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan saya yakin sukacita yang dari Tuhan akan dilipat kali gandakan. Oh, saya berdoa di tempat ini bukan cuma sukacita yang sedang-sedang saja, tapi sukacita yang penuh, sukacita yang meluap, sukacita yang berlimpah-limpah. Tuhan curahkan, terima dalam nama Yesus, terima sukacita dari Tuhan.